warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ristiani, saya dari kelas PGMI 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir kelompok 9 tentang contoh instrumen penelitian. Nah, saya mengambil dari skripsi UIN Alauddin Makassar yang berjudul Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa atau LKS terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA pada peserta didik di SD Inpres Andi Tonro Makassar. Nah, di sini ada A. Rumusan masalah, B. Variabel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel pertama lembar kerja siswa atau LKS, dan yang kedua hasil belajar. Nah, yang selanjutnya populasi dan sampel. Apa sih yang dinamakan populasi? Populasi ialah peserta didik kelas 5 SD Inpres Andi Tonro Makassar yang berjumlah 77 peserta didik yang digambarkan dalam tabel seperti berikut ini. Nah, di sini ada tabel, yang tabel pertama nomor, tabel kedua kelas, dan tabel ketiga jumlah peserta didik. Nomor 1 kelas 5A jumlah peserta didiknya 37. Nomor 2 kelas 5B jumlah peserta didiknya 40. Nah, jadi jumlah keseluruhannya dua kelas yaitu 37 ditambah 40 jumlahnya 77. Nah, selanjutnya sampel. Sampel digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan pengambilan data objek yang akan diteliti. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat atau fasilitas yang digunakan dalam pengumpulan data yang lebih baik, dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Nah, di sini ada instrumen penelitian, dua instrumen penelitian, yaitu yang pertama lembar pernyataan angkat, yang kedua format dokumen. Nah, selanjutnya penjelasannya. Lembar pernyataan angkat. Lembar pernyataan angkat dalam terkontrol sesuai dengan variabel, maka dapat melakukan item soal. Bentuk soal yang digunakan adalah angkat tertutup, yaitu dengan menggunakan pernyataan-pernyataan tertutup yang berisi tentang pernyataan orang yang menjadi objek, tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Dan yang kedua, format dokumentasi. Apa sih yang dinamakan format dokumentasi? Format dokumentasi ialah berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakannya, peneliti menghubungi responden, dalam hal ini wali kelas, untuk memperoleh data mengenai nilai hasil belajar IPA peserta didik kelas 5. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis data. Nah, di sini ada 3 teknik, yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, yang pertama yaitu ada 2 analisis statistik deskriptif, yaitu yang pertama menentukan persentase dengan rumus, dan yang kedua menentukan kategorisasi. Selanjutnya, statistik inferensial. Apa sih yang dinamakan statistik inferensial? Statistik inferensial ialah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk mempopulasi. Teknik analisis data statistik inferensial dengan jenis statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel tersebut. Nah, di sini ada beberapa statistik inferensial. Yang pertama yaitu uji prasyarat. Uji prasyarat ada 3, yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji linearitas, dan yang terakhir ialah uji korelasi.
Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Nah, yang terakhir ialah hasil dari instrumen tersebut, itu deskripsi hasil penelitian tentang penggunaan lembar kerja siswa di SD Inpres Andi Tonro Makassar. Kategori diberi rentangan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam bentuk angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Terdiri atas kategori sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Untuk lebih jelasnya, persentase item-item pernyataan tersebut dideskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 tabel, yaitu tabel pertama nomor, tabel kedua kategori, tabel ketiga nilai, tabel keempat frekuensi, dan tabel kelima persen. Data dalam tabel menunjukkan bahwa terdapat 24 persentase menjawab sangat setuju dengan persentase 64,9%, 10 responden menjawab setuju dengan persentase 27%, dan 3 responden menjawab kurang setuju dengan persentase 8,1%. Nah, cukup sekian pembelajaran dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.